pada devotion pagi hari ini bersama saya, Miss Heni. Nah, sebelum kita mulai devotion, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu, sehingga hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk devotion. Tuhan, kami minta pimpinan, kami minta pengertian, supaya apa yang nanti ditabur dari firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, yuk kita menyanyi satu lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Miss Heni percaya kebahagiaan ada pada kita semua. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, anak-anak, sebelum masuk firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa
buat anugerah-Mu. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh guru kami. Kami minta anugerah, kami minta blessing supaya kami mengerti, kami memahami firman yang akan diberikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak SD Kristen Terang Bangsa. Pagi hari ini sebelum kita belajar, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Di awal tadi Miss Priska sudah menyanyikan lagu yang berjudul Daud dan Yusuf. Lewat dua tokoh ini Miss Priska banyak belajar untuk mengerti rencana Tuhan dan bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita ini Tuhan tidak pernah salah. Apa yang bisa kita teladani dari dua tokoh Alkitab ini? Yang pertama kita mau belajar dari kisah Yusuf. Yusuf tidak pernah mengeluh dan menyalahkan keadaan yang terjadi di dalam hidupnya. Mulai dia harus dimasukkan ke sebuah sumur tua yang kemudian dijual di Mesir, difitnah saat berada di istana Potifar dan saat dia dimasukkan ke dalam penjara. Saudara-saudara Yusuf memperlakukannya dengan tidak baik. Dia dimasukkan ke dalam sumur dan dilaporkan kepada ayahnya bahwa dia sudah mati diterkam oleh binatang buas. Padahal yang terjadi, dia dijual ke Mesir menjadi seorang budak. Dalam perjalanannya, setelah sampai di Mesir, dia bekerja di istana Potifar. Di situ pun dia difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Yang dilakukan Yusuf saat mengalami kondisi seperti itu, dia tidak marah kepada Tuhan. Dia tidak marah dan membenci saudara-saudaranya. Yang dia lakukan di situasi apapun, Yusuf selalu meminta supaya Tuhan menyertai hidupnya. Dan benar dalam perjalanannya Yusuf disertai Tuhan sampai dia menjadi orang kepercayaan di Mesir. Sampai suatu saat di negeri kelahirannya mengalami kelaparan yang hebat. Saudara-saudaranya datang untuk membeli gandum di Mesir. Nah, waktu bertemu dengan saudara-saudaranya, Yusuf mempersilahkan untuk saudara-saudaranya datang kepadanya. Di situ saudara-saudaranya menjadi takut. Takut kenapa? Takut kalau Yusuf membalas dendam atas semua perbuatan yang sudah dilakukan di dalam hidupnya. Tapi apakah Yusuf mendendam kepada saudaranya dan menjadi sebuah kesempatan? Wah, dulu kamu sudah menganiaya aku. Sekarang aku sudah jadi orang yang berhasil, aku akan menganiaya kamu. Bukan seperti itu. Yusuf tetap percaya meskipun dia harus mengalami kondisi yang buruk, situasi yang tidak baik, yang tidak enak yang harus dia lewati. Yusuf percaya itu merupakan rencana Tuhan. Rencana untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga besarnya. Kalau kita lihat di akhir cerita di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Miss Priska baca sekali lagi ya. Kejadian 50 ayat 20. "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini,
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tetap percaya dalam situasi yang sulit diizinkan Tuhan terjadi. Kakak-kakaknya boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap hidupnya, tapi Yusuf percaya itu semua juga akan mendatangkan kebaikan di dalam hidupnya. Kebaikan yang seperti apa? Kebaikan yang dinikmati oleh keluarga besarnya. Coba kalau Yusuf tidak dibuang, tidak dijual ke Mesir, tidak menjadi orang yang melakukan segala sesuatu yang baik di negeri Mesir, mungkin saat kelaparan ketika Yusuf bersama-sama dengan keluarganya, Yusuf dan keluarganya akan mati. Tapi dari rencana-rencana jahat yang dikerjakan oleh kakaknya, di situ Yusuf percaya kepada Tuhan. Tadi doanya Yusuf, Tuhan sertai aku dimanapun aku berada. Yusuf selalu mengandalkan penyertaan Tuhan, dan dia melihat ada rencana Tuhan yang baik. Dia bisa menyelamatkan keluarganya di masa-masa yang sukar, ketika di negerinya harus menghadapi sebuah kelaparan yang hebat. Yang kedua, kita mau belajar dari kisah Daud. Daud juga mempunyai perjalanan hidup yang hampir sama dengan yang dialami oleh Yusuf. Daud diperlakukan juga tidak adil di tengah-tengah keluarganya. Ayahnya mengirim kakak-kakaknya untuk berlatih berperang, menjadi pasukannya Saul yang siap untuk dikirim ke medan perang. Tapi apa yang dilakukan terhadap Daud? Ayahnya mengutus Daud untuk menjaga domba-domba milik ayahnya. Yang dilakukan Daud, setiap pagi membawa dombanya ke padang, memberi makan. Sore dibawa pulang lagi, dimasukkan ke kandang lagi. Hari berikutnya seperti itu juga, setiap hari yang dilakukan Daud seperti itu. Tapi apakah Daud marah kepada ayah dan saudara-saudaranya? Tidak. Daud tetap mengerjakan setiap tugas-tugas kecil yang diberikan di dalam hidupnya. Daud tidak pernah mengeluh, Daud tidak pernah menyalahkan siapapun. Tadi di lagunya dikatakan, walaupun punya tubuh yang kecil, mungkin kondisi fisiknya Daud tidak dikirim, ayahnya tidak mengirim seperti kakaknya diizinkan berlatih perang karena mungkin badannya Daud kecil. Biasanya kalau tentara-tentara itu kan badannya tinggi. Nah, Daud nggak masuk hitungan. Apakah Daud kecewa dengan tubuhnya yang kecil? Tidak juga. Ketika Daud membawa domba-dombanya ke padang, dia juga membawa sebuah alat musik, kecapi. Ketika menunggui domba-dombanya, Daud di situ memuji-muji Tuhan. Daud selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Bukan sungut-sungut, bukan keluhan yang keluar dari hidup Daud. Nah, ketika suatu hari Nabi Samuel datang di tengah-tengah keluarganya Daud, di situ Nabi Samuel diutus untuk memilih pengganti dari Saul. Semua kakak-kakaknya dikumpulkan, ayahnya mengumpulkan kakak-kakaknya. Seperti biasa, Daud ditugaskan untuk menjaga domba-dombanya. Samuel berdoa, tidak ada yang dipilih Tuhan. Sampai Samuel berkata, hanya inikah anakmu, tidak ada yang lain lagi? Ayahnya baru ingat kalau dia punya seorang anak lagi yang hanya diberi tugas menjaga domba. Di sini Daud diperlakukan oleh ayahnya tidak diingat, dilupakan. Nah, kalau anak-anak sampai dilupakan oleh orang tua bagaimana? Pasti kecewa ya. Nah, itu yang dialami Daud. Tapi apakah Daud marah? Tidak. Daud tetap bersyukur lewat nyanyian yang terus dia nyanyikan ketika ada di padang menjaga domba-dombanya. Sampai akhirnya kita tahu suatu saat bangsa Israel harus menghadapi raksasa Goliat dan tidak ada satupun yang berani
Waktu itu Daud diminta ayahnya mengirim bekal untuk kakak-kakaknya. Kita tahu ceritanya di situ. Daud bertanya kepada kakaknya, "Kak, mengapa tidak ada yang berani melawan raksasa itu?" Wah, semua yang ada di situ menjadi takut. Tapi Daud punya keberanian. Keberanian itu dari mana? Daud melatih dirinya ketika tadi Daud harus menjaga domba-domba ayahnya di padang. Daud menganggap itu sebagai sebuah latihan, keberanian. Ada singa, dia lawan. Ada beruang yang ingin menerkam makan domba-dombanya, dia juga melawan. Nah, keberanian seperti itu yang tertanam, yang tumbuh dalam hidup Daud, sehingga Daud juga punya keberanian untuk melawan raksasa Goliat. Daud tidak takut karena ada Tuhan yang menyertainya. Itu yang dipercayai Daud. Sampai akhirnya kita tahu di akhir cerita Daud bisa mengalahkan raksasa Goliat. Dari mana? Dari sebuah latihan-latihan kecil yang dia lakukan di padang gurun, di padang rumput ketika menjaga domba-dombanya. Nah, itu teladan yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf dan Daud. Jadi orang yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan keadaan, mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan segenap hati. Ayat hafalan kita bulan ini dalam Mazmur 37 ayat yang kelima juga mengajarkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saat ini Miss Priska sangat bersyukur dengan semua kondisi yang pernah Miss Priska alami sejak Miss Priska sekolah dari SD sampai kuliah, dengan keluarga di mana Miss Priska harus tinggal, dengan guru-guru yang pernah mengajar Miss Priska, dengan teman-teman Miss Priska yang ada di sekeliling Miss Priska. Dalam kondisi baik atau tidak baik, itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Kesusahan yang dihadapi. Dulu waktu Miss Priska SD, orang tua Miss Priska tidak bisa membelikan buku dengan lengkap. Jadi kalau ada beberapa tugas yang harus dikerjakan, mau tidak mau setiap sore Miss Priska harus jalan kaki pergi ke rumahnya temannya Miss Priska, pinjam buku untuk mengerjakan tugas-tugas. Bukan menjadi alasan kepada gurunya Miss Priska, "Bu, saya tidak kerjakan tugas, Bu, karena saya tidak punya buku." Miss Priska belajar mengerjakan meskipun harus susah payah. Harus jalan ke rumah teman, pinjam buku, ulang lagi ke rumah, jalan kaki lagi. Saat Miss Priska SMP juga sama, teman-teman Miss Priska sudah diantarkan orang tuanya naik motor, naik mobil waktu SMP dan SMA ya. Tapi saat itu kondisi orang tua Miss Priska belum memiliki sepeda motor. Jadi mau tidak mau Miss Priska harus berangkat sekolah naik sepeda, jalan kaki. Belum lagi nanti kalau SMA, jarak untuk mendapatkan transportasi angkutan umum itu dari rumah Miss Priska harus jalan dulu, baru ke jalan raya dapat bis. Nanti kalau bisnya Miss Priska sampai di jalan raya itu Miss Priska sudah terlambat, ketinggalan, harus nunggu setengah jam baru ada bis yang lewat lagi. Jadi mau nggak mau Miss Priska harus bangun lebih pagi, setengah 6 sudah harus keluar dari rumah. Mungkin teman-temannya Miss Priska berangkat setengah 7 karena diantar oleh orang tuanya, tapi Miss Priska 1 jam lebih awal harus jalan kaki dulu, harus naik bis. Nanti begitu juga pulangnya, kalau ada kegiatan ekstra, kemudian pulangnya terlambat, sudah kehabisan angkot, sudah kehabisan bisnya, mau nggak mau Miss Priska harus jalan, dan itu jaraknya cukup jauh.
dari sekolah ke rumah. Kalau sekarang mungkin ada Gokar, ada GoSend, dengan mudah pesan dapat, bisa naik, bisa pulang kapanpun itu. Tapi apakah Miss Priska menjadi anak yang menyerah dengan kondisi yang seperti itu? Tidak. Miss Priska belajar tetap mengerjakan dengan setia apa yang jadi bagian Miss Priska. Harus sekolah, harus berjuang. Sampai pada kondisi yang sekarang, Tuhan memberkati, Tuhan memelihara hidup Miss Priska. Miss Priska bisa ada di depan anak-anak. Itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Kalau sekian tahun yang lalu Miss Priska memilih ketika sekolah ogah-ogahan, ketika sekolah tidak melakukan dengan segenap hati, ketika ada tantangan kesukaran Miss Priska nggak mau melalui, Miss Priska nggak akan sampai pada hari ini. Tahu mungkin Miss Priska harus jual pecel atau jual sayur di pasar, ya, tidak bisa berdiri di depan anak-anak. Semua yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, itu semua adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan kesulitan yang kita hadapi itu bukan untuk membuat hidup kita menderita. Tapi apa? Semua tantangan yang kita hadapi, Tuhan itu melatih hidup kita. Jadi anak yang kuat, jadi anak yang tangguh, jadi anak yang tidak putus asa. Menjadi anak yang terus belajar setia mengerjakan dengan sepenuh hati bagian yang harus dikerjakan. Karena setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan percayakan itu tidak ada yang salah. Tuhan izinkan itu semua terjadi untuk melatih dan membentuk hidup kita. Kuncinya apa tadi dalam Mazmur 37 ayat yang kelima? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Belajar menyerahkan hidup kita dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, dalam kondisi mudah, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan bertindak. Tuhan yang akan terus bekerja mengerjakan rencana-rencananya di dalam hidup kita. Dan kita tahu rancangan-rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama terus belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sampai saat ini pun Miss Priska juga masih belajar untuk berserah, menyerahkan hidup Miss Priska kepada Tuhan, supaya kehendak Tuhan yang baik yang sudah dirancangkan dari awal itu boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, apapun kondisi yang harus kita lewati saat ini, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tetap punya rencana yang terbaik untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini kami bersyukur buat anugerah yang baru, kesempatan yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu melalui teladan Yusuf dan Daud yang boleh kami ikuti. Bagaimana kami belajar jadi anak yang tidak mengeluh, jadi anak yang tidak menyalahkan Tuhan dan menyalahkan kondisi yang terjadi di sekitar kami, menjadi anak-anak yang terus setia mengerjakan apapun tugas-tugas yang harus kami selesaikan dan kerjakan. Dan kami tetap percaya, kami mau serahkan hidup kami kepadamu, karena kami percaya Engkau Tuhan yang akan bertindak melakukan semua rencana-rencana Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidup kami. Berkati belajar kami hari ini Tuhan, Kau yang berkati kami dengan kepandaian, kecerdasan, takut akan Tuhan ada dalam hidup kami. Berkati guru-guru yang akan mengajar kami, berkati orang tua kami yang bekerja, berkati semua usaha pekerjaan, apapun yang dilakukan orang tua kami, Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami hanya kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tetap semangat anak-anak.
Tuhan memberkati kita semua.